Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya sahabat KHP, di kesempatan kali ini saya ada testimoni. Sebentar lagi mau saya telepon ya. Beliau mengamalkan sholawat. Nah di sini untuk lebih lanjutnya nanti ya sahabatku simak ya. Tadi beliau menghubungi saya ya, ingin bertestimoni keajaiban sholawat. Nah untuk semua sahabatku yang mau bertestimoni atau mau silaturahmi silahkan di 0822 4071 5530. Oke. Dan semoga sahabat KP 82 ya, apa yang menjadi hajatnya sahabat KP Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Sebentar lagi akan ditelepon ya bapaknya nih. Entah apa nih yang didapatkannya. Nah untuk lebih lanjut simak dari awal sampai akhir. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa Ya, kabar Pak. Pak? Gimana, Pak? Nah ini udah langsung saya ini ya, udah langsung saya rekam, nggak apa-apa Pak ya. Oh iya, Pak. Ya, ya. Langsung Ya. tadi Begini, saya. silakan Pak, perkenalkan diri dulu Bapak. Bapak siapa dan dari mana? Oh iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Bapak Sali dari Kendal, perbatasan Semarang. Halo. Saya gitu, Pak. Ya ya. Tadi kan Bapak cerita tuh pas lagi Ya, saya lagi ini gitu kan. Sebenarnya saya lagi masih di luar sih ini juga gitu ya. Nah, ya. untuk semua sahabat Kahfi nih, Bapak Sahali ini beliau mau mendapatkan keajaiban nih. Silakan Pak diceritakan. Bapak amalkannya sholawat apa Pak? Sholawat Jibril, Pak. Oh, sholawat Jibril. Ya. Nah, itu gimana Pak? Bapak mengamalkannya mulai kapan gitu kan? Jadi gini, Pak. Mm-mm. Saya tadinya kan saya kerja kelilingan gitu. Mm-mm. Nah, itu kerjaan saya kan sepi. Iya iya. Udah gitu saya daripada nganggur mau pikiran nggak enak, Mm. udah nggak megang duit biasanya gitu. Mm. Terus saya buka-buka HP nih, terus Mm. wah, ini daripada nganggur gimana ya gitu, ngobrol-ngobrol sama teman saya, Mm. ini enaknya sambilan apa ya gitu sama teman saya bilang, wah, saya sebetulnya lagi mau jualan, belum laku. Jualan apa, Pak? Saya mau jual tanah gitu. Mm. Oh ya, terus saya moga-moga HP ini terus ada amalan ini yang bisa untuk apa aja lah gampangnya gitu. Terus saya buka, saya terus hubungi Pak Ustadz Kapi ini, terus saya langsung minta solusi gitu kan. Nah solusinya terus, Pak saya mau jualan gini-gini gimana Pak? Ya udah ngamalin sholawat Jibril aja. Berapa Pak? Ya paling tidak 5.000, tapi saya ngambil yang 7.000, saya tambahin sendiri gitu. Saya jalani terus sampai 1 minggu. Setelah itu 1 minggu belum ada perubahan gitu. Malah saya dapat ujian saya setelah 1 minggu 8 harinya itu saya buang-buang air sampai 1 hari 1 malam. Yaudah saya lemes. Terus tapi saya istiqomah terus, jalan terus gitu. Setelah itu dari kaca saya belum terkabul, ternyata anak saya sendiri kan nganggur itu Pak. Terus akhirnya saya gabungkan dengan dikir itu, sholawat itu, saya satukan terus. Anak saya kan mau ngelamar tuh, tapi udah ngelamar ke sana-sana, belum ada yang dipanggil gitu. Setelah itu saya gabungkan, anak saya tanyain, mau ngelamar kemana? Besok Pak mau ke sana gitu. Udah gitu, udah jadi lamarnya belum? Udah saya nungguin tuh dari jam setengah 9 malam sampai setengah 10 baru jadi lamarnya bikin. Yaudah saya langsung ambil air wudhu, saya sholat hajat,
udah saya satukan sama gajah saya gitu kan. Ternyata terus itu anak saya pagi-paginya lamar itu. Ya nggak langsung dipanggil sih Pak, cuman nunggu hampir 1 minggu lah gitu. Baru ada panggilan. Tapi yang lamaran yang lain-lain belum dipanggil semua, tapi yang saya gabungkan dengan wirid itu alhamdulillahnya dapat keajaiban dari Allah, itu yang dipanggil. Tapi setelah dipanggil itu yang saya herankan tuh apa? Setelah mau interview itu kan banyak tuh tumpukan lamaran semua itu. Ternyata yang diambil dulu tuh yang punya anak saya yang paling bawah gitu. Iya, Masya Allah ya. Itu alhamdulillahnya gitu. Dapat keajaiban dari Allah lah gitu. Langsung interview besoknya itu enggak langsung interview hari itu juga. Terus saya kan pulang dari kerja itu, bilang sama saya sore-sore, Pak saya habis interview. Di mana? Di sana. Terus gimana? Ya interview tadi gini. Tapi saya heran nih Pak, lamaran saya tuh yang diambil duluan padahal bertumpuk banyak gitu. Masya Allah. Saya heran juga gitu. Padahal ketumpuk banyak, ternyata yang keambil duluan tuh punya anak saya gitu. Nah terus saya tanya mana saya, dan lamaran itu yang buat ngelamar itu apa yang saya gabungkan sama dikir semalam yang kemarin. Oh iya Pak, alhamdulillah ya terkabul, tapi kan nggak disangka-sangka gitu. Keajaiban dari Allah lah gitu. Berarti jadi anak saya tuh tadinya sedih lamar kemari ke sana kemari nggak ada yang diterima gitu loh Pak. Nah saya kan kasihan anak saya nganggur, saya juga nganggur, anak nganggur, kebutuhan sehari di rumah kan untuk anaknya kan ada yang di pesantren, gitu kan, yang kerja cuma 1 orang gitu. Ya itulah, jadi saya berusaha, saya juga prihatin, terus saya nganggur Pak Ustadz. Jadi saya lihat dari ini, dari Pak Ustadz gitu, jadi saya jalanin terus, saya tekunin terus. Ya itu saya wirid dalam 2 mingguan lah. Jadi gajah saya belum terkabul, tapi ada keajaiban yang lain dari anak saya gitu. Di lamaran dari anak saya tadinya nggak kerja, alhamdulillah bisa kerja, cepat dipanggil. Gitu. Alhamdulillah. Gitu, Pak. Berarti waktu kemarin itu Bapak itu kan nanyain masalah sholawat ya, harus ngamalin. Soalnya kan Bapak kemarin juga kan nggak kerja. Jadi berarti yang kerja ini Bapak juga, anak juga gitu, seperti itu ya Pak ya? Iya, ya alhamdulillah. Setelah itu tadinya saya kerja sepi kan. Setelah saya ngamalin itu sholawat Jibril setelah 2 minggu, saya datang lagi ke bos saya minta barang, dikasih. Memang yang tadinya kalau belum ada orderan belum dikasih, saya jalan lagi itu. Udah berapa lama Bapak nggak kerja lagi? Bapak udah berapa lama? Kurang lebih ya hampir 2 bulan, tapi saya nggak lama sih nganggurnya. Ya, cuma yang lama anak saya hampir 1 tahun. Oh gitu. Oh jadi udah kesana kesini ya anaknya ini gitu kan? Gitu. Iya, tadinya kan kerjanya kan setelah selesai kontraknya itu suruh berhenti dulu 1 bulan, panggil lagi. Nah ini setelah habis lebaran kemarin hampir 1 tahun, hampir puasa lagi belum dipanggil-panggil. Selain itu Bapak tadi bilang, kenapa? Iya selain itu tadi Bapak bilang kan ketenangan gitu, ngerasa paling kaya. Nah itu gimana Pak tuh? Oh gini, tadinya kan itu saya pikir wirid, setelah itu hampir 1 minggu 2 minggu kok belum ada perubahan. Tapi dalam 1 minggu itu saya dapat rasa saya di hati saya tuh ketenangannya itu lebih mantap gitu, lebih tenang. Perasaan saya sendiri gitu, padahal saya nggak punya uang gitu ya. Iya. Tapi dompet saya tuh perasaan ada uang gitu. Jadi saya mau beli apa gitu, tapi buka dompet, mau beli
beli rokok gampang. Buat dapat cuma segini. Wah nggak cukup lah. Tapi perasaan di hati saya kayak orang kaya punya duit aja gitu. Iya. Pede lah Pak Gitu. gitu ya. Seperti bentuk Pede lah. bentuk syukurnya Jadi itu dapat lebih nikmat gitu kan. ketenangan di hati gitu. Awalnya. Iya. Setelah 2 minggunya sampai 16 hari sampai 17 hari, itu 18 harinya sampai 19 harinya anak saya yang dapat keajaiban, dapat kerjaan gitu. Alhamdulillah ya gitu. Saya juga sekarang ya sudah alhamdulillah udah, walaupun nggak terus tapi udah bisa jalan. Apa dagang lagi gitu. Ya alhamdulillah. Padahal Bapak kan itulah Pak, Allah memberikan apa yang kita butuhkan gitu ya. Apa Bapak kan waktu itu minta amalan biar jual beli tanah Bapak gitu ya. Nah insya Allah itu bukan gitu. Ya insya Allah nanti akan segera menyusul, yang penting Bapak terapkan. Jadi Bapak amalkan 7.000 ya sehari semalam atau langsung gimana Pak? Yang waktu itu saya langsung terus 7.000 1 minggu itu. Jadi 7.000 itu saya sekali duduk. Masya Allah. Jadi Bapak sekali duduk ya. Nah berarti kurang lebih 2 jam gitu. Nah itu kan Bapak waktu Bapak bilang tadi pas begitu seminggu diuji itu gitu ya. Diujinya. Ya diuji. Perut sakit. Perut saya sakit, buang air 1 hari 1 malam itu. Jadi saya wiridnya nggak sampai 7.000. Terus saya kan lemes. Tapi saya nggak kosong. Tapi saya ngambil 1.000 dok sekuat-kuat yang saya, penting nggak kosong gitu. Tapi setelah itu saya lanjut terus 5.000, kadang 7.000, nggak tentu lah gitu. Yang jelas 5.000 pasti gitu. Atau sebelumnya Bapak udah pernah ngerasain nggak belum keajaiban gitu kan? Gini Pak Ustadz, jadi tadinya itu saya mengenal kalimat ini sholawat Jibril ini kan baru ini. Tadinya saya belum pernah melajari sama sekali sholawat ini. Dari kalau sholawat yang lain saya sering, kalau ini belum. Jadi gini Pak Ustadz, pengalaman saya awal mau zikir gitu. Pertama ya agak kagok-kagok, tapi saya yakin aja gitu, yakin terus. Tapi saya dalamin supaya pas. Tadinya sih pas atau enggaknya saya nggak tahu lah, namanya juga lagi belajar gitu ya. Setelah satu harinya, 2 harinya, 2 malamnya lah gitulah. Nah itu saya setelah kirim Al-Fatihah dari Rasulullah, setelah itu kan sama Pak Ustadz suruh dikirim sholawat itu yang 10 hal itu. Sholawat Ibrahimiyah. Nah itu setelah itu 10 kali. Itu setelah saya mau wirid sholawat Jibril, saya lupa pleng, saya nggak ingat sama sekali Pak Ustadz. Saya tuh langsung ada apa ya. Saya langsung istighfar banyak, istighfar terus, saya nyebut Allah, ya Allah, istighfar terus saya. Kenapa bisa lupa gitu? Setelah itu langsung pikiran saya dibuka, gitu, langsung ingat gitu Pak Ustadz. 2 malamnya saya sampai lupa itu mau wirid, padahal kalimat wiridan pendek bisa lupa itu. Oh jadi Bapak tuh lupa ya, ngeblank aja tuh, istighfar ngeblank aja ya, langsung istighfar banyak, ingat lagi gitu kan. Terus. Itu malam keduanya. Malam ketiganya ini saya itu mendalami, mungkin udah agak lincah lah, ada apalan dikit lah gitu ya. Udah yakin gitu. Setelah itu saya wirid di pinggiran saya tuh, padahal saya wirid depan nggak tidur ya Pak Ustadz. Ada orang perempuan berdiri di samping saya, padahal saya wirid itu. Perasaan Bapak gitu ya. Ada perempuan ini kayak pakai baju baju kantoran tapi batik. Ya nggak tua banget, setengah tua gitu ya. Berdiri di samping saya. Itu dalam wirid. Tapi saya kalau wirid kan merem, tapi saya bayangkan ke yang mau dijual itu tanahnya gitu. Awalnya itu. Setelah itu dia berdiri di tanah yang saya jual itu sambil senyum gitu. Ibunya itu, perempuannya itu. Tapi nggak ngomong apa-apa, cuma senyum ya. Saya
sambil wirid ya saya senyum juga perasaan saya, tapi kan saya nggak ngimpi itu wirid itu. Tapi saya kan matanya kan merem gitu, nggak lihat, maksudnya nggak melek gitu, merem gitu. Dan setelah itu saya lanjut terus wiridnya. Dan saya pikir apa orang yang membeli tanah itu ya mungkin nemuin saya makanya saya gini, bahasa saya minta datangkanlah orang yang mau beli tanah itu gitu, diwujudkan dengan cara ajaib gitu. Nah itu ternyata kok dikasih petunjuk kayak gitu, tapi saya kaji lagi apa itu orang itu yang membeli tanah apa gimana ya gitu. Ternyata saya wirid terus sampai sekarang belum ada Pak Ustadz, belum ada yang nanya yang pasti yang membeli gitu. Malah dapat keajaibannya anak saya alhamdulillah bisa kerja gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tanahnya juga segera terjual Pak ya, itu yang paling utama. Amin. Dan yang paling ininya sekarang alhamdulillah Bapak udah kerja lagi ya. Anak udah kerja lagi, itu kan yang paling kalau kerja kan misalnya nih gaji 5 juta tuh gitu kan. Kalau untuk 10 tahun setahun kan udah Masya Allah kedasatannya gitu kan. Enggak, kalau saya jualan gitu kan cari kehasilan sendiri, nggak ada gaji. Ya enggak, untuk anak gitu kan, anak ini gitu kan. Anak kalau di Semarang tuh kalau UMR paling Semarang berapa, nggak sampai 3 juta. Ya alhamdulillah ya, kalau sekarang nih dapat kerjaannya nggak UMR, cuman di bawah UMR, cuman nggak kontrak sekuatnya. Yang sekarang nih alhamdulillah di situ. Oh jadi lebih enak jadi ya. Jadi sekarang nggak ada kontrak gitu. Ya jadi alhamdulillah. Yang sekarang ini sekuatnya terus kalau kuat. Jadi nggak ada kontrak-kontrakan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya yang paling utama kan itu tadi Bapak lagi jual beli, tahu-tahu Bapak dikasih nih pekerjaan sama anak gitu kan, seperti itu. Nah ya. Itu yang paling ininya. Dan mudah-mudahan nih. Gitu. Iya itu ya, baru 20 hari lah berarti ya kata Bapak. Itu ya dari pertama. Sekitar kurang lebih anak saya tuh langsung kerja nih ya kurang lebih 20 hari inilah. Oh jadi sekarang udah kerja berarti ya, udah mulai masuk. Gitu. Udah 2 hari Pak. Kemarin hari Rabu masuk kerja sekarang. Jadi saya juga wiridnya masih istiqomah terus saya. Iya. Sampai kapan itu tanah itu terkabul gitu, terjual gitu. Amin Pak, insya Allah ya. Seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi kaca saya sampai sekarang ya belum terkabul, tapi saya nggak bosan-bosan saya. Jadi apa itu mereka diri kepada Allah, saya terus ya. Kuat-kuatnya saya yakinin ya. Tapi saya alhamdulillah sudah dapat ketenangan hati. Masya Allah. Ya tenang, enak. Gimana nggak tenang kan, anak udah kerja. Rasanya kayak orang punya duit aja lah gitu. Alhamdulillah. Iya Pak, kan sekarang keberkahan sholawat itu Bapak rasakan, udah dapat pekerjaan, Bapak, anak, dan sekarang tinggal nunggu nih gitu kan, masalah tanah ini gitu kan. Nah itulah Pak kelezatan sholawat gitu. Yang penting Bapak aja yang baru mengenal sholawat Jibril ini, Masya Allah, karena yakinnya super mantap. Alhamdulillah. Nah ini ya sahabat Kahfi, contohnya Bapak Sahli ini, beliau mengamalkan sholawat padahal baru sholawat nih gitu kan. Gitu. Kurang lebih 20 hari lah. Masya Allah ya. Belum ada 40 hari. Masya Allah. Jadi kajian saya lanjut terus ini sampai terkabul. Amin. Nah Insya Allah. Ya, amin. Yang bikin ininya gini gitu kan, Bapak tadi bilang katanya. Tadi di telepon biasa. Baru kenal sama saya tapi kayak udah lama kenal gitu kan. Itu apa tuh? Ya Masya Allah betul tuh perasaan saya tuh. Saya sama Pak Ustadz kayak sudah pernah kenal. Jadi gini ya. Saya kan dulu di Jakarta itu guru saya sendiri kan di Tasik gitu. Tasik Singaparna gitu. Nah, jadi saya sering jalan ke sana ke Tasik itu dulu setahun sekali gitu. Jadi kayak saya dipertemukan sama Pak Ustadz nih, kayak perasaan saya sendiri kayak saudara gitu. Alhamdulillah gitu. Kita kan saudara Pak. Jadi muslimat. Jadi saya ditanya teman saya nggak ngomong apa, tadinya nggak kenal, saya kenal. Ini dekat, ini muridnya
apa bapaknya guru saya, kan di sana ada Pak Kiai Dudung itu yang punya pesantren gitu. Iya, iya. Saya bilang gitu. Ya, saya bilang gitu. Terus Di Singapura itu kan ada guru besar di pesantren Pak Haji Dudung gitu. iya, iya, iya. Itu Pak, kalau Bapak sendiri gitu kan pernah Iya. cerita nih keajaiban ini sama teman-teman kan, pertamanya nih Bapak sama temen nih, daripada ini mendingan iseng-iseng gitu kan cari amalan gitu Iya. kan. Pernah Iya. cerita Bapak enggak? Jadi gini, awalnya saya sudah pernah jalankan itu mau jual tanah. Tapi kalimahnya bukan kalimah Salawat Jibril. Jadi yang saya gunakan kalimahnya dari guru saya. Dulu guru saya kan pernah bilang gini, ambil tanahnya gini. Nah itu saya tunggu sampai 3 bulan belum ada keajaiban. Jadi teman saya mengeluh lagi sama saya, gimana kalau manggil saya kan Syah gitu. Nama saya kan Sahli, jadi dia kalau manggil Syah gitu. Nah gitu. Ya. Syah gimana kok belum laku tanahnya Syah. Ntar aku tak prihatin lagi lah. Ntar saya mau cari mana, apa saya beritanya harus saya 12.000 gimana gitu ya gitu. Yang terserah pakai Bismillah Pak. Oh, jadi pakai Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya itu saya Bismillahnya kan sampai ngaji sama guru saya dulu di Jakarta kan, yang orang Tasik itu dari Bismillah sampai La ilaha illallah Muhammadur Rasul puasa semua itu kan. Jadi saya gunakan. Tapi yang Bismillah ini untuk apa ya, membuka pikiran apa cucu saya mau ke pondok. Jadi dari tadinya kan sakit terus ke pondok, saya gunakan, saya bikin Bismillah, alhamdulillah sekarang betah di pondok. Nah itu. Tapi untuk nembak ke mau jual tanah ini kok lama gitu. Sampai sekarang belum tergabung gitu. Terus Pak, jadi saya melihat dari amalan dari Pak Ustadz itu, Salawat Jibril itu saya lihat kok banyak kan terkabul, mau jualin terkabul. Terus saya yakin itu, saya pelajari, saya belum pernah sama sekali Pak Ustadz amalan itu Salawat Jibril. Jadi baru lah perdana ya. Ini, ya. Perdana. Tapi bikin Bapak kaget ya. Ketenangannya itu kok semakin besar di hati saya gitu. Semakin tentrem, ayem gitu kan. Jadi omongan saya juga halus gitu. Jadi nggak gampang emosi gitu. Itu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya saya senang banget gitu. Pak gitu ya. Makanya nih untuk semua sahabat KAPI ini seperti Pak Sahli ya. Alhamdulillah beliau mendapatkan keberkahannya. Tentunya tadi bapaknya bilang yakin, super yakin, dan perlu diingat nih sahabat ya. Beliau ini Pak Sahli ini baru kali ini mengamalkan sholawat Jibril. Shallallahu ala Muhammad katanya tadi. Awalnya ya Pak sakit perut baru seminggu, tapi di situ terus berpikiran positif terus ya Pak. Positif ya. Nah Pak, harus terkabul gitu. Nah gitu. Nah itu Pak berarti sekarang ya alhamdulillah ya Pak ya, berarti itu tuh tinggal Bapak lagi sholawatin tanahnya. Masya Allah nih beliau gitu kan lagi. Jadi ketenangan keluarga, mungkin anak saya mungkin belum terasa, tapi di hati saya udah terasa. Mungkin anak saya kan nggak tahu tuh, tapi saya tanyakan tuh lamaran yang mana yang kamu yang dipanggil, yang apa yang saya buat atau saya yang kebukan. Oh iya Pak, alhamdulillah aku saya bilang gitu Ustaz. Alhamdulillah. Karena saya kan saya tanyain lamaran yang mana yang kamu yang dipanggil, yang Bapak bikin, yang Bapak tawasulin. Iya Pak. Saya bilang alhamdulillah ya Allah, terkabul aja deh. Iya. Alhamdulillah. Nah itulah ya sahabat nih, bersama Bapak Sahli alhamdulillah beliau keberkahan sholawat Jibril, mendapatkan keajaiban ya. Beliau amalkan 7.000 langsung selesai. Oh iya Bapak waktunya habis Isya ya Pak, atau jam berapa? Saya kan waktu jam 9 ke atas Pak Ustaz, kurang lebih jam 9 ke atas. Berarti soalnya kalau habis Isya itu cucu saya yang kecil ini suka nyecokin gitu. Jadi saya jam 9 ke atas cucu saya kadang-kadang udah tidur. Jadi di kamar saya tutup, saya kunci, dia nggak berani masuk gitu. Tapi kalau tanah itu Pak belum sama sekali ada yang nanya ya gitu kan.
Apanya Pak? Tanah yang Bapak jual itu. Ada cuman tanya toh dijual RP berapa itu, saya bilang 1,2 gitu. Udah itu udah diem kok, nggak tanya-tanya lagi. Ya mungkin ininya apa namanya itu, Bapak yang bukan mungkin sih, Allah memberikan apa yang Bapak butuhkan, tapi lanjut terus Pak. Dengan sholawat itu banyak sekali keajaibannya. Itu lihat Bapak yang baru mengenal gitu kan. Iya, Bapak baru mengenal udah diberikan. Ya. Di hati saya udah merasa kayak saya itu kayak orang udah kecukupan gitu. Masya Allah, itulah dasarnya. Itu dasarnya sholawat Jibril situ. Gak kecukupan gimana Pak Ustadz, anak saya alhamdulillah bisa kerja, saya sendiri walaupun jarang-jarang banget kerja, alhamdulillah sudah bisa jalan lagi, kerja lagi. Alhamdulillah. Terus kalau di rumah saya ngurusin cucu saya yang kecil, hiburannya adalah tenang pikirnya gitu. Alhamdulillah, itu yang paling utama kan ketenangan Pak, ketentraman. Makanya orang banyak yang minum obat tenang, mau tidur nggak bisa, mau makan susah gitu kan. Alhamdulillah itu. Dan semoga keajaiban berikutnya ya segera menghampiri Bapak gitu, seperti itu Pak. Amin ya Ustaz. Amin. Insya Allah kalau kita sementing kita berusaha terus ya. Nih Pak, untuk semua sahabat Kahfi nih Bapak ada pesan apa nih gitu, pesan dan kesannya untuk memberikan motivasi nih Pak untuk semua sahabat Kahfi, silahkan Bapak. Ini semua rekan-rekan saya yang ada di bawah sana, ya kalau ada masalah yang rumit atau yang tidak enak di hati, kita jalankan terus dengan sholat Jibril semampu-mampunya. Sementing nanti semampunya kita, insya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasih jalan yang terbaik, pasti dikasih. Sementing kita berusaha, yakin. Misalnya yakin aja pokoknya. Yakin bersyukur alhamdulillah, yakin bersyukur alhamdulillah. Ya, oh gitu. Itu aja Pak Ustadz. Coba Pak, Bapak sebutkan urutan ininya ya, mengamalkannya setelah Ba'da Isya itu gimana Bapak? Amalannya? Iya, kan sholat hajat dulu atau gimana gitu, coba silahkan. Ya sholat hajat 2 rakaat, setelah itu saya pesan dari Pak Ustadz kan sholawat itu apa? Saya lupa. Ibrahimiyah ya. Ibrahim itu 10 kali. Sebelum saya sholawat Ibrahim, saya langsung habis sholat hajat minta sama Allah hajat saya apa. Udah itu sholawat Jibril itu apa? Sholawat yang 10 kali itu. Sholawat Ibrahim gitu. Udah gitu Ibrahim 10 kali, setelah itu saya lanjut sholawat Jibril langsung selesai. Langsung 7 hari apa 7.000 langsung selesai sekali duduk. Berarti dalam keadaan punya wudhu ya. Kuat-kuatin aja. Berarti dalam keadaan punya wudhu Pak ya. Punya wudhu. Kadang kalau saya batal itu saya wudhu lagi. Iya. Minum dulu, ambil wudhu, langsung lanjut lagi saya langsung. Tapi kan Pak Ustadz, kalau saya wirid lampunya saya matiin gelap. Iya. Tapi ini Pak ya, kesemutan atau ini langsung aja lanjut ya. Kalau semutan tuh, kalau saya kan orangnya sudah biasa dikir, cuman kan kacatnya lain-lain. Biasa dikir, cuman saya 1 jam 2 jam udah biasa duduk gitu. Cuma kacatnya kan lain-lain gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti urutannya nih. Saya orang terbiasa dikir jadi saya ya kaca yang lain-lain yang berat-berat saya minta solusi sama orang yang tertentu gitu. Istilahnya kayak Pak Ustadz ini, saya melihat dari situ alhamdulillah semuanya kok terkabul, jadi saya minta bantuannya, saya pelajarin terus saya kenal diri sama Ustadz, ternyata orang sana, wah kok deket sama guru saya kan gitu. Alhamdulillah jadi saya berkah saudara yang baru lagi ini. Alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti itu ya Pak ya, berarti keajaiban yang Bapak rasakan ya, gitu kan. Ya. Nah, baik Pak ya, terima kasih. Kenapa Pak? Ya alhamdulillah Pak, tadi ketenangan semua itu saya udah dapatkan. Ketenangan hati. Pokoknya semuanya ketenangan hati lah. Masalah kaca yang besar berkabul nanti mungkin insya Allah kan itu ada, mungkin
mungkin Allah ngasih yang terpenting dulu ya untuk sehari-hari mungkin ya Pak Iya, Ustadz ya. betul. Itu kan ini Iya, lah gitu kan. Lagian kan sekarang mencari pekerjaan tuh susah Pak ya gitu kan. Di zaman sekarang betul ini. betul. Nah, alhamdulillah ini Bapak. Berarti itu aja Pak ya keajaiban yang untuk di kesempatan kali ini ya. Insya Allah Pak, nanti kalau Bapak ada ininya lagi semoga diberikan ya. Pasti Allah kabulkan Pak gitu kan, itu tanahnya biar segera terjual. Biar Amin. Saya ucapkan sama Pak Ustadz ya, terima kasih atas sarannya semuanya. Saya tidak bisa membalas apa-apa, yang bisa membalas Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Pak, amin. Mudah-mudahan Pak Ustadz dikasih keberkahan semuanya yang dijalankan. Amin. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih Pak. Ya, makasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan atas testimoninya. Semoga menjadi amal soleh juga nih untuk Bapak sampai yaumil akhir nih, untuk semua teman-teman ya yang lagi menjalankan riyadhah, sholawat atau lagi mengerjakan atau amalan-amalan lainnya. Ingat nih dari Bapak Sahli, yakin, super yakin, mantap kan itu ya Pak ya gitu. Nah ya itu aja Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya sahabatku yang diberikan testimoninya Bapak Sahli yang sangat luar biasa, yang mana beliau ya sahabat awalnya beliau mengamalkan sholawat ini gitu ya biar tanahnya ini terjual ya di angka lumayan ya sahabat ya, miliaran lah Masya Allah. Tetapi beliau anaknya membutuhkan pekerjaan gitu ya, dan beliau disolawatin tuh lamarannya, Masya Allah, lamaran anaknya malahan yang diterima gitu. Padahal banyak sekali ya sahabatku. Nah di samping itu Bapak Sahlinya juga seorang pembisnis atau jualan gitu ya. Nah beberapa bulan beliau sangat kesusahan dan alhamdulillah beliau bisa ini lagi ya sahabat. Maaf ya sahabat. Bisa apa namanya tuh, bisa berbisnis atau bekerja kembali gitu ya sahabat. Nah alhamdulillah ketentraman yang beliau rasakan itu Masya Allah luar biasa sekali ya. Nah untuk semua sahabat yang lagi mengamalkan sholawat, jangan berkecil hati, ayo terus amalkan dengan istiqomah. Buktinya Bapak Sahli tadi baru mengenal sholawat Jibril, beliau amalkan 7.000 kali satu dudukan. Alhamdulillah beliau akhirnya bisa mendapatkan keajaiban yang sangat dahsyat ya. Beliau mendapatkan ketenangan pekerjaan dan alhamdulillahnya beliau merasa dirinya paling punya uang, paling kaya, artinya lapang hatinya, dadanya, dan di situ sebagai bentuk rasa syukurnya Masya Allah luar biasa. Itulah ya sahabat ya yang bisa diberikan. Semoga giliran semua sahabat Kahfi ya di testimoni berikutnya. Tunggu ya sahabatku, di testimoni berikutnya ada yang mendapatkan uang 780 juta yang sangat luar biasa juga. Ini berkah ngamalin salawat juga tentunya. Nah untuk lebih lanjut simak nanti di video berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Kahfi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.